Shalom jemaat Tuhan, saudara pasti makin semangat. Kita mau praktek apa yang kita sudah dengar lewat khotbah hari Minggu, yaitu bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nah saudara, 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah saudara, di dalam ayat ini Petrus menasehati kita supaya kita semakin bertumbuh dalam 2 hal. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. 2 hal ini tidak dapat dipisahkan. Saudara, mengapa kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia? Karena saudara, ya kalau saudara lihat konteksnya 2 Petrus pasal 1, karena oleh kasih karunia itu kita dapat saudara ya mengambil kodrat ilahi ya yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kodrat ilahi itu? Sifat-sifat ilahi yang sudah diberikan kepada kita waktu kita lahir baru. Ya, ketika kita lahir baru, kita diberi kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah. Dan lewat itu saudara, kita bisa bertumbuh sebagai anak Allah, semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Nah itu karena kasih karunia saudara. Dan lewat pengenalan akan Tuhan. Nah, kenapa kita perlu kasih karunia? Ya, 2 Petrus katakan supaya kita boleh bebas dari keinginan-keinginan duniawi yang membinasakan kita. Saudara, supaya kita bisa lepas dari 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Supaya kita tidak saudara terseret, dikuasai oleh saudaraku perbuatan-perbuatan daging itu. Nah kita bisa lepas dari hal-hal itu karena kasih karunia Allah dan lewat pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, kita perlu terus-menerus bertumbuh dalam 2 hal ini. Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat loh saudara, kalau kita nggak bertumbuh dalam 2 hal ini, kita nggak bisa maju, malah nanti kita mundur. Sebab perjalanan kekristenan adalah seperti kita naik sepeda, mendaki. Kalau kita nggak terus jalan, kita pasti mundur, jatuh ke belakang. Karena itu saudara, mari kita mau terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat saudara, kalau kita nggak sadar, sebenarnya saudara, kita terus-menerus diubah oleh dunia ini. Ya, supaya kita makin serupa dengan dunia ini. Ya, setan memberikan kita pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya, yang membentuk pola pikir kita sehingga apa yang kita pikirkan menyebabkan saudaraku ya sikap hidup kita dan tindak tanduk kelakuan kita. Ya, kemudian kita diubah dari dalam oleh apa saudara? Keinginan-keinginan daging kita yang tadi itu 3 ta itu saudara. Ya, buat laki-laki harta, wanita, dan tahta. Ya, itu adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah saudara, itu terus mengubah kita, ya, menguasai tubuh kita dengan habit-habit yang berdosa. Nah kita diubah terus. Yang ketiga, kita diubah menjadi serupa dengan dunia ini. Komunitas dunia ini mengkonformasi kita, mengubah kita menjadi semakin serupa dengan dunia. Nah jadi kalau kita diam saja tidak melakukan apa-apa, kita semakin diubah. Tapi bukan semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan dunia ini. Karena itu saudara, kita harus
mengadakan perubahan secara intensional. Kita harus punya kerinduan ya berubah secara intensional. Nah, bagaimana caranya? Kembali kita perlu 3 hal tadi, saudara. Ya, tapi ya berbeda dengan 3 hal yang tadi itu, saudara. Kita perlu ya yang pertama dengar pengajaran Yesus terus-terusan. Ya, kita perlu dengar ya ajaran Yesus, karena ajaran Yesus ya ini seperti susu yang murni yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Ya, di sini bukan bicara soal makanan rohani yang buat bayi. Ya, bukan. Ini berbicara, Petrus sedang berbicara kalau kita udah lahir baru, kita adalah anak Allah. Kita perlu minum susu yang murni. Ya, seperti bayi membutuhkan susu, ya, karena itu nutrisi terpenting buat dia. Dan dia perlu terus-menerus minum susu, baru dia sehat, bisa bertumbuh, baru dia bisa makin mengenal Kristus. Ya, jadi ini yang pertama kita perlu miliki, terus-menerus mengenal Kristus, saudara. Ya, lewat minum susu yang murni itu. Nah, yang kedua, saudara, kita perlu praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, nanti saya akan saudara membahas prinsip-prinsip penting dalam kita mempraktekkan disiplin rohani. Ya, nah ini disiplin rohani adalah sarana kasih karunia, saudara. Lewat kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, kita makin bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan tadi itu. Mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Kita membentuk habit-habit yang baru. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita nggak bisa berubah tanpa komunitas, saudara. Ya, karena kita ini setelah diselamatkan kita hidup dalam tubuh. Kalau tangan kiri saya luka, saudara, bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh? Dia nggak boleh independen. Ya, kalau tangan kiri saya bilang, saya lagi luka, saya pengen istirahat sendirian. Ya, kemudian dia meninggalkan tubuh, ya, dia ada di dalam, ya, di atas tanah, dibiarkan dia, saudara. Apakah dia sembuh? Enggak. Ya, mungkin dia, saudaraku, dimakan sama anjing dan akhirnya, saudaraku, bukannya sembuh malah dia binasa, hilang. Ya. Nah, saudara-saudara, kita hidup dalam tubuh. Kita perlu anggota tubuh lain menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, supaya kita bisa berubah. Jadi 3 hal ini, saudara. Ajaran Kristus, susu yang murni, yang kita perlu terus minum tiap hari, praktek disiplin-disiplin rohani, saudara, dan kemudian saudara punya komunitas ya ilahi, komunitas kerajaan, komunitas tubuh Kristus di mana kita hidup di dalamnya. Nah, baru kita bisa mengalami perubahan makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, karena itu hari ini saya mau lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara, disiplin rohani itu ya adalah, saudara, untuk mendukung kita hidup dalam aturan atau pola hidup. Nah, Tuhan mau, saudara, hidup kita ya diatur sesuai dengan polanya Tuhan, yaitu Yohanes 15. Ya, kita sebagai carang perlu terus-menerus tinggal di dalam pokok, dan pokok ya tinggal di dalam carangnya. Kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, kita pasti berbuah. Tidak perlu ngeden berbuahnya, saudara. Karena itulah aturan pola hidup yang harus kita miliki. Nah, saudara, jadi mari kita, saudara, mempraktekkan pola atau aturan hidup ini. Ya, kita susun, kita rencanakan hidup kita menurut pola aturan Yohanes 15 ini.
Ya, nah karena itu saudara, saya mau bagikan ada 7 prinsip ya dalam merencanakan aturan atau pola hidup kita. Nah, ini ya saya dapat dari hamba Tuhan John Mark Comer yang adalah murid Dallas Willard, saudara, dan dia menyampaikan bagus sekali 7 prinsip ini dalam kita merencanakan aturan atau pola hidup kita. Nah, ini berkaitan sama disiplin-disiplin rohani. Contoh, saudara, bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani padahal kita sibuk. Ya, Anda seorang bisnismen, apalagi keluarga muda, punya anak-anak ya yang masih kecil-kecil. Ya, Anda sibuk, waktunya ya saudara sangat terbatas. Bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani? Ya. Nah, jadi saya ingin mengajak saudara melihat prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip yang pertama, saudara, mulai dari langkah kecil sesuai kondisi sekarang. Ya, jadi kalau mau praktek disiplin rohani, saudara, lihat kondisi kita sekarang. Ya, jangan langsung lihat idealnya dulu, saudara. Yang sekarang, ya, waktu yang kita punyai sekarang ini. Misalnya kita nggak punya banyak waktu untuk doa saat teduh, ya, menyembah Tuhan tiap hari. Gimana caranya, saudara, kita memulai disiplin-disiplin ini? Nah, saudara, jangan muluk-muluk. Ya, misalnya kita set, wah saya mau 1 jam berdoa, ya, renungin firman, menyembah Tuhan. Ya, wah kita praktek mulai dengan 1 jam. Ya, akhirnya kita gagal. Karena saudara, waktu kita sekarang ya memang belum ideal bisa diatur. Ya, nah kita mulai dari ya apa yang kita bisa dulu, yang kondisi sekarang memungkinkan. Ya, tapi caranya gini, nggak usah ideal-ideal dulu. Mulai dari yang saudaraku, langkah kecil. Misalnya, saya mau doa 5 menit deh. Ya, atau 3 menit, nggak apa-apa, saudara. Ya, 5 menit doa misalnya. 5 menit saya mau merenungkan firman. 5 menit lagi saya mau mempersembahkan tubuh saya. Ya, tiap hari praktek Roma 12 ayat 1. Udah 15 menit. Kita komitmen, saudara. Kenapa? Karena 3 hal ini sangat penting. Ya, itu menolong kita, ya saudaraku, hidup dalam aturan hidup yang tadi itu. Supaya melalui itu kita tinggal dalam Kristus. Dan kita membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Nah, memang 3 hal itu belum semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari yang langkah kecil dulu, saudara. Contoh, silence saja. Nggak mudah, saudara. Buat orang yang mempraktekkan silence, ya langsung setengah jam gitu. Wah, sulit sekali. Mulai dari 3 menit. Nggak apa-apa, saudara. Ya, nah itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, spesifik. Jadi saudara mesti merencanakan yang spesifik. Saya mau praktek apa? Puasa misalnya. Spesifik, ya. Merenungkan firman, ya. Berapa? 5 menit. Nah, itu spesifik, saudara. Terus apalagi? Saya mau berdoa, ya. 5 menit. Itu spesifik. Saya mau silence and solitude 5 menit. Itu spesifik, ya. Jadi khusus, spesifik supaya bisa dipraktekkan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, mengurangi bukan menambahkan. Nah, kan kita udah sibuk, saudara. Ya, jangan tambahkan lagi program, tambahkan lagi disiplin rohani. Ya, nggak mungkin bisa dipraktekkan karena kita aja udah pas-pasan waktunya, ditambahkan lagi apalagi over waktunya. Yang nggak mungkin dipraktekkan. Jadi prinsipnya bukan menambahkan, tapi justru mengurangi. Nah, maksudnya apa, saudara? Coba pikirkan, ada nggak kegiatan-kegiatan hidup kita yang bisa dikurangi, yang sebenarnya nggak perlu, ya, atau tidak terlalu perlu, bisa dikurangi.
Coba pikirkan saudara, perbuatan-perbuatan apa sehari-hari yang saudara lakukan yang sebenarnya nggak ada kaitan sama aturan hidup tadi. Nggak ada kaitan sama Yohanes 15. Nggak ada kaitan sama kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, ternyata tindakan yang saudara lakukan itu ya tidak membuat saudara semakin tinggal dalam Kristus, bahkan semakin tidak tinggal dalam Kristus. Nah, perbuatan begituan kita bisa kurangi atau hilangkan sama sekali. Ya. Nah, saudara, jadi mari kita mengurangi hal-hal yang bisa dikurangi. Nah, paling banyak itu nanti saudara temukan ada di smartphone saudara. Kegiatan dengan smartphone saudara. Banyak hal yang bisa kita kurangi. Oke, saudara, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Nah, prinsip berikutnya, pertimbangkan musim kehidupan dan tingkat pertumbuhan rohani. Ya, musim kehidupan itu artinya gini. Ada orang musim hidupnya anak-anak masih bayi, ya masih di bawah 5 tahun misalnya, atau belum sekolah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang seperti ini, khususnya ibu, ya dia harus sadar. Ya, masa-masa ini dia nggak bisa mempraktekkan disiplin rohani yang saudaraku melampaui ya waktu yang dia punya. Nah, gimana caranya saudara? Kita minta hikmat Tuhan. Nah, banyak ibu-ibu saudara, ya dia mengikuti kompak sambil nursing, ya sambil menyusui. Ya, jadi sorry ya saya nggak buka kamera ini, saya lagi menyusui. Ya, ada ibu lain lagi masak saudara, ting tong ya, tapi sambil sharing. Ya, kemudian dia bilang, bentar ya matiin kompor dulu, saya mau sharing. Nah, saudara, kita bisa lakukan ya persekutuan sambil kita apa saudara? Ya, misalnya jaga anak sambil kita nursing, sambil kita masak, sambil cuci piring, bisa. Dan banyak ibu-ibu lakukan itu saudara, dan mereka merasakan pertumbuhan yang luar biasa. Ya, nah mereka misalnya praktek waktu anaknya tidur digendong, waktu itulah dia praktek apa saudara? Silent, solitude, ya, atau saudara menyembah Tuhan, ya, atau dia saudaraku mendengarkan firman lewat audio. Nah, lakukan saudaraku hal-hal ini sesuai dengan musim hidup kita. Ya, kalau anaknya udah sekolah, ya saudara, walaupun masih kecil, nah nanti ada waktu setelah anak-anak sekolah kita bisa melakukan disiplin rohani. Ya, beda dengan orang yang anak-anaknya udah besar, waktunya beda lagi. Jadi setiap musim ya kehidupan berbeda-beda. Nah, sesuaikanlah ya. Kemudian juga sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohani. Ya, kalau kita masih Kristen anak, fokus ke hal-hal yang tiap hari kita perlu dulu, saudara. Ya, tiap hari kita perlu berdoa, tiap hari kita perlu renungin firman, tiap hari kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Nah, misalnya puasa, nantilah, karena dia masih Kristen anak, ya dia fokus ke yang paling diperlukan dulu oleh seorang Kristen bayi, ya saudara. Nah, kalau nanti dia udah lebih bertumbuh, nah baru belajar lagi, ya saudara, disiplin-disiplin lainnya yang lebih sulit atau lebih rumit, ya. Kemudian berikutnya, pertimbangkan keunikan kepribadian Anda. Nah, saudara, tiap kita punya keunikan. Contoh, saudara, ya, orang yang tipenya adalah S, stabil, atau C, cermat, itu paling mudah, bukan hanya mudah, itu jadi kesukaan kalau praktek disiplin-disiplin silent, solitude, ya, sabat. Wah, itu seneng banget, saudara. Tapi buat orang tipe influence atau intim, tipe dominan, saudara, sulit sekali mempraktekkan disiplin-disiplin itu. Jadi, ya, kita mesti, saudara, tahu kita kekuatannya di mana, kelemahannya di gimana. Ya, nah, kita mesti, ya, berikutnya
apa katanya, seimbangkan disiplin-disiplin rohani yang lebih mudah dibandingkan disiplin yang lebih sulit. Nah, tadi kita jangan praktekin disiplin yang mudah semua buat kita. Ya, seimbang, ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, disiplin sulit belajar dari orang yang buat dia mudah, saudara. Ya, kita minta dia ngajarin kita gimana kita praktek disiplin-disiplin yang sulit buat kita. Ya, berikutnya, saudara, ini yang terakhir, berpikir holistik. Ya, karena nanti segala sesuatu yang dilakukan adalah disiplin-disiplin rohani. Betul nggak? Iya, ya. Semua nanti kita makin bertumbuh serupa Kristus. Kristus, semua yang dia lakukan adalah berupa disiplin rohani. Ya, sama seperti ya ayatnya bilang begini, saudara. Lakukanlah segala sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu adalah disiplin rohani. Nantinya, saudara, ya, semua hal itu disiplin rohani. Ya, kita makan harus di hadirat Tuhan. Ya, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita sambil nyetir di hadiratnya. Ya, kita bekerja, jaga toko. Ya, kita lakukan dengan prinsip coram Deo. Ya, kita tinggal di hadiratnya, di bawah otoritasnya, ya, untuk kemuliaannya. Nah, kita praktekkan hal-hal ini. Jadi, saudara, mari kita mau terus praktekkan disiplin-disiplin rohani dengan prinsip-prinsip yang tadi kita sudah dapat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.